supaya sebelum kita seperti jagoan teriak-teriak gitu loh, beresin negara orang, mbok ya gitu loh, negara kita ini Pak diberesin. Kita tuh dalam titik gawat. Makanya saya cerita panjang tentang Israel dengan bagaimana mereka bisa menyatukan agama segala macam gitu kan. Saya bukan kerja di travel agent Pak, bukan begitu maksudnya. Tapi lagi cerita bagaimana tinggal di sana itu saya merasa nyaman, ya kan? Nggak dibelah-belah antara saya agama apa. Waktu saya duduk berdoa di tempatnya Daud pun itu juga nggak ada yang ngapa-ngapain. Depan saya itu ortodoks, kan ortodoks juga lain Pak, ada ortodoks yang itunya ungu, hijau, lain-lain saya juga nggak ngerti lah. Tapi ya hormatannya cuma kita juga gerus-gerusan aja. Gitu. Tidak ada satupun yang berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Mana seharusnya peran Indonesia dengan kerjasama antar agama yang bisa dikembangkan antara Indonesia, Palestina, dan Israel? Konkretnya itu gimana? Saya tuh pernah diundang berapa kali oleh Duta Besar Amerika terlibat dalam interfaith dialogue. Itu kan namanya interfaith dialogue. Yeah. Saya pernah diundang berapa kali dengan juga tokoh-tokoh rabai, tokoh apapun. Interfaith dialogue oke. Interfaith dialogue oke. Mengerti itu iya oke. Tapi sekali lagi, bisa nggak kita juga konsekuen sebelum pengen interfaith dialogue untuk di Israel? Berwujud nggak interfaith dialogue buat Indonesia? Yeah. Kalau interfaith dialogue buat Indonesia wujud Pak, nggak ada saya lihat saudara-saudara saya Kristen sembahyang di pelataran. Mereka akan sembahyang di gereja. Jadi saya orangnya realistik aja Pak. Rumah lu aja belum beres, lu ngomongin interfaith dialogue, ngomongnya dalam negeri deh. Jangan lupa yang ngomongin interfaith dialogue di negara orang. Ya, Bu, mungkin kembali yang tadi Bu, yang soal hubungan Indonesia dengan Israel gitu. Apa sih untung dan ruginya apabila kita tetap seperti ini, dan apa untungnya apabila kita membuka hubungan dengan? Saya mau bilang ruginya banyak, tadi sudah singgung ya. Ya, Thailand bisa menjadi maju sekali karena hubungan dari Israel, pertaniannya. Gus Dur menyinggung soal powernya George Soros, itu keuangan dunia. Kita dari faktor keuangan, apa segala macam, bisa ada solusi. Kemudian, atau bisa belajar lah. Kemudian gini, bayangkan Israel itu sebuah negara yang nggak punya misalnya contoh resource berlian. Israel nggak punya berlian, Pak. Nggak ada satupun tanah Israel yang ada berliannya. Tapi siapa sekarang pemain berlian dunia? Kalau Bapak ke perusahaan Israel berlian, Bapak kaget. Semua di sana. Itu kan hebat banget Pak, negara nggak punya apa-apa tapi menjadi apa-apa dan malah mengontrol dunia gitu. Itu dari faktor tadi ya, ekonomi, resource, terus faktor keuangan, terus tadi faktor pertanian. Defense, jangan dikata Pak, Amerika yang segitu hebat aja Pak. Itu kerjasama riset dan developmentnya menciptakan alat-alat pertahanan itu bersama-sama Israel. Yang paling baru saya mau sebut yang lama Pak ya. Yang paling baru itu tanggal 8 September kemarin di launch, Skylord. Skylord itu anti drone-nya Israel kerjasama dengan Amerika, tapi ilmunya banyak dari Israel. Jadi sekarang Angkatan Udara Israel dan juga Angkatan Darat yang anti udara itu pakai drone Skylord. Amerika nih Pak, Amerika belajar dari Israel soal pertahanan. Contoh kedua, Cina bikin Jen kan, Jen fighter. Indonesia mau bikin pesawat tempur yang sama Korea, sampai sekarang kan nggak jadi. Malah diklaim itu nggak boleh karena Korea nggak boleh ngasih beberapa haknya. Nah, coba kita kerja sama Israel. Kita udah bikin Jian kayak Cina. Jian Cina itu Pak lahir dari Levinya Israel. Jian itu apa Bu? Jian pesawat tempur Pak. Pesawat tempur, dan Jiannya Cina kan sekarang udah generasi berapa? 20 kali lebih saya lupa. Jadi ini sangat-sangat menarik Pak. Bayangkan aja Cina kerja sama Israel bisa bikin Jian, ya. Thailand kerja sama Israel bikin perkebunannya, pertaniannya hebat. Amerika kerja sama Israel, Soros segala macam, lihat Amerika, ya kan? Nah, jadi saya kira banyak yang harus kita belajar. Terus kita nggak mau belajar dari Israel. Apa alasan kita nggak mau gitu loh Pak? Agama kita nggak urusan sama Judah,
Iya kan? Iya. Terus yang paling marah saya itu Pak, kalau orang anti Israel, pada ngomong jangan pakai Israel, boykot Israel. Semua orang Indonesia pakai handphone. Kasih tahu saya handphone mana yang nggak pakai teknologi Israel coba. Atau kalau ada teknologi Israel dibuang yang nggak boleh masuk. Yang nggak boleh masuk punya Cina. Kita anti Cina juga, jadi kita tuh mau apa? Gemes aku itu kadang-kadang. Lanjut Pak, lanjut. Kemudian apa pendapat Ibu tentang pihak-pihak orang Indonesia yang sering menggalang bantuan terhadap Palestina? Gini Pak, kalau atas nama human right, kemanusiaan, dukungan sama umat Islam, ya kan, saya sangat mendukung lah bantuan itu, bantuan kemanusiaan namanya. Tapi kalau kita betul-betul ingin menghormati Palestina dan ingin mereka tuh survive, ini ada ilmu Pak. Kita jangan suka kasih kasih ikan, kasih pancingan. Exactly Pak. Ini yang saya bilang. Kita kasih pancing itu buat Palestina. Apa sih pancing buat Palestina? Ya tadi kita mampu mendudukkan Palestina untuk berdamai dengan Israel dengan cara-cara terhormat seperti yang dibikin oleh Jarod dan Amerika Serikat. Tapi karena kita negara Islam tapi orang Islamnya sudah dikuasai oleh Jarod, betul nggak? Bahasa saya kan begitu. Lah malah si Jarod yang bisa duduk sama Arab. Ya berarti sekarang bagian kita duduk sama Prancis dan Inggris. Itu. Saya balik lagi ke situ. Jadi disitulah betul-betul bukti-bukti konkret. Bukan cuma semata kami selama Palestina belum merdeka maka kami tidak akan berubah. Emang bisa merdekain Palestina? Kan lain dong Pak, gitu bahasanya. Lain kalau kita udah betul-betul tadi yakin, ya nggak apa-apa ngomong kayak gitu karena kita sedang berbuat sesuatu memerdekakan Palestina. Bahkan kita kan sedang apa yang kita bikin buat merdekain Palestina? Gua ngambil lagi sepeda ligitan balik aja nggak bisa. Kalau saya kan gitu aja Pak, atau beresin Laut Cina Selatan lah, supaya Cina diem gitu. Ini kawasan kita nih, depan mata kita nih. Di situ ada energi, ada ikan yang milik kita bersama. Dudukinlah ASEAN semua, sepakat nggak? Duduk sama Cina bareng udah deh, ya. Idealnya nih. Dan dulu kan saya bilang, idealnya Laut Cina Selatan menurut saya, ASEAN itu duduk bareng sama Cina, kalau semuanya bareng. Udah. Selama nggak ada yang bisa bikin historical crime ya. Kalau Cina Pak, saya jamin 1.000.000% dia punya bukti historinya. Saya tuh lama sekolah di Taiwan. Indonesia nggak punya. Semua bukti tentang kepemilikan pulau itu di Taiwan Pak. Kan di bawah Chiang Kai-shek. Makanya Cina pun nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak kita punya mobilnya nggak punya BPKB. Nah Taiwan nggak punya mobil tapi dia punya BPKB buatan mana? Berikutnya. Jadi seberapa yakin kira-kira Ibu bisa Indonesia membuka hubungan dengan Israel? Seberapa yakin saya adalah gimana pimpinan politik kita. Kalau pimpinan politik kita cari aman, masih menganggap tadi yang saya bilang menggunakan isu agama karena takut dimusuhi oleh mayoritas agama, padahal mayoritas musuh itu karena nggak ngerti ceritanya juga gitu. Maka tadi saya bilang kalau ada yang marah jangan dulu marah gara-gara nonton siaran ini ya, terus saya disupai orang. Baca dulu buku yang saya sudah tadi ambil risalah pendeknya itu menjadi 2 halaman, 3 halaman. Sejarahnya itu panjang. Kita itu siapa mau merubah sejarah orang, sejarah kita sendiri aja belum beres. Saya ini sedang berjuang untuk menjadikan pahlawan Ratu Kalinyamat Pak. Ratu Kalinyamat itu seorang ratu di Jepara Pak, jago perang maritim perempuan, industri kapalnya gila-gilaan, setahun bisa bikin 4.000 kapal, ya kan? Seluruh negara dunia waktu itu termasuk Turki pesan ke dia, Jepara itu, namanya Ratu Kalinyamat. Ya ampun Pak, saya udah fighting sama Bu Reri Murtijat wakil ketua MPR, dengan ratusan FGD udah mungkin, dengan puluhan researcher, masih ditolak terus kan untuk menjadi ratu. Padahal di sejarah Portugal tuh nama dia udah ada. Nama dia ditulis Pak, written, Reinhard de Jepara. Yang mau saya cerita cuma satu Pak. Kita itu nggak pernah menghormati sejarah nenek moyang. Untuk memahami itu udah susah banget. Makanya saya kalau orang nanya kenapa Bukhari sering kemana-kemana gitu. Saya tuh lagi senang Pak, lagi ke Banten. Saya cari dulu tuh Banten tuh gimana sama Turki Utsmani. Saya ke Maluku, kerajaan itu gitu kan, Portugis. Karena saya lagi cari kenapa nenek moyang kita tuh hebat banget ya. Mainannya tuh internasional. Dalam arti benar-benar ya, perdagangannya internasional, sampai ke Venesia, ya kan? Hubungan diplomatik. Coba sekarang lihat bendera kita Pak, bendera kesultanan kita ya. Ketika kita lihat bendera kesultanan kita, begitu ada gambar pedang begini, itu pasti kerajaan itu dekat sama Turki Utsmani. Turki Utsmani hari itu Pak, sama dengan kita tuh Amerika. Hari ini. Jadi kita tuh sudah beraliansi banyak. Hari ini kita nggak boleh bikin aliansi. Kan lucu. Ada ASEAN, nggak boleh jadi aliansi atau fakta. Padahal Ratu Kalinyamat mengusir Portugis dari Malaka, walaupun kalah ya. Tapi at least dia bisa bikin sampai Portugis itu gemeteran.
itu dia beraliansi dengan Johor, dengan Aceh, dengan Banten, kerajaan waktu itu. Jadi aliansi is very important. Ya. Lagi Pak? Jadi menurut Ibu mungkin nggak sih kita membuka gitu nanti dengan Israel ini? Mungkin kalau tadi posisinya kita jelas, kan tadi sudah jawab Pak. Mungkin kalau politik solidaritas parsialnya dihilangkan, mungkin kalau kita tidak berdasarkan pikirannya agama, itu hilangkan dulu Pak, karena kita lagi nggak bicara agama nih, kita bicara geopolitik. Ya, tapi sebenarnya kan mungkin persoalannya orang sudah tahu gitu ya. Tapi yang mana persoalannya? Yang itu tadi. No. Makanya saya sengaja baca buku itu dan saya singkat 2 halaman. Nggak banyak yang tahu Pak. Orang Bapak saya lagi ngomong buat Wahid Institut kemarin ada yang ngomong gini, Ibu Koni dalam Islam itu ada surat Al-Maidah. Kenapa jadi bawa surat Al-Maidah? Gue mau jadi bingung. Kita lagi ngomongin Israel Pak Israel. Ibu Koni saya Islam dan dalam Islam itu kita ada surat Al-Maidah gitu. Saya bilang Israel juga punya surat. Kaum Kristen juga punya surat, Injil juga punya surat. Dan kalau mau pakai surat ya berarti jadi perang agama namanya. Ini kita lagi ngomongin perang perdamaian kok jadi bawa surat. Nah itu berarti Pak yang Bapak sampaikan nggak banyak yang tahu. Makanya saya cerita kenapa untuk memahami mereka pahami dulu Turki dan Ottoman Empire-nya. Itu panjang. Pahami si Pico itu dalam Sykes yang cuma tanda tangan berdua lu sana ya, Prancis, gue sini ya gitu. Enak aja jadi nulis di kertas sesuatu yang tidak pernah diganggu oleh Sultan Sulaiman, karena di sana tuh masalah tribes itu very sensitif. Tribes dan area tribes. Tadi kan saya cerita dari Kurdi sampai Efrat. Bu, satu lagi Bu, soal kalau kerjasama pertahanan dalam Israel ini Bu, program konkret apa yang saat ini dibutuhkan oleh Indonesia? Pak, kalau banyak itu sebenarnya banyak, dan saya nggak boleh ceritakan ya. Tapi bahwa ada orang Israel kerjasama ke Kemhan gitu atau mengarah ke Kemhan ada. Bahwa sekarang kita banyak hal-hal persenjataan ataupun penginderaan atau apapun surveillance yang dibeli dari Israel ada. Pertanyaannya, langsung ke Israel? Tidak. Harus lewat negara ketiga, either Singapura, either Moskow, either apa. Apa yang terjadi? Mahal sekali. Satu. Kedua, dapatkah kita teknologinya? Tidak dapat. Pak, tentang teknologi pertahanan itu gampang ya. Kita nggak mungkin bisa ada transfer teknologi. Teknologi itu kan mahal. Teknologi itu cuma bisa didapat dengan dicuri atau kita belajar atau kerjasama. Ketika kita mau dapat, kita mesti beli parsial dong besar. Nggak mungkin nih orang beli 100 pesawat sama orang beli 5 pesawat dibagi teknologi yang sama gitu loh. Nah, sekarang yang untung siapa Pak? Negara-negara yang tadi ketiga itu, karena dia ada pesanan dari sini terutama Indonesia contohnya juga, atau juga beberapa negara yang mungkin juga munafik saya nggak tahu. Ya dia akhirnya bisa dapat teknologi Israel, dan akhirnya dia jadi seller Israel terbesar. Sementara kita yang sangat perlu malah nggak bisa. Kebayangkan Pak? Dan saya paling nggak tahan itu Pak, kenapa sih semuanya mesti hidden gitu, mesti kayak rahasia? Emang kenapa kalau kita ketemu orang Israel? Emang kenapa kalau ada kamar dagang Israel di SCB dia mau diserbu gitu? Kan enggak juga. Negara harus hadir, nggak boleh dong. Kan ada yang bilang, Bu Koni ekstrim lah, nggak boleh lah Bu, bukan hubungan diplomatik, hubungan kamar dagangnya dulu. Oke, bisa nggak dia bangun seperti Taiwan, bikin di SCB dia aman-aman aja? Jangan-jangan dia bikin terus kita jadi diserbu, kita jadi bingung sendiri. Jadi jangan dulu mendamaikan Israel yang jauh itu Pak. Di Indonesia dibenahin dulu dah, bikin kamar dagang Israel misalnya, atau apalah yang resmi ya. Kalau nggak resmi banyak Pak, di Surabaya ada, di Bandung ada, di Jakarta juga ada. Banyak kok. Paling tinggi kedutaan ya Bu ya. Tapi itu bisa paling tinggi dalam sebuah hubungan diplomatik normal ya kita membuka kedutaan. Karena ketika kita membuka kedutaan besar, berarti kan kita menghormati kedaulatan dia. At the same time mereka juga menghormati kedaulatan kita. Itu kenapa di sebuah negara ketika ada kedutaan besar kita, itu kan semua hak tanah air kita ada di dalam wilayah kedutaan. At the same time siapapun di sini, ya itu wilayah kedaulatan dia gitu. Itu lebih berat ya Bu ya. Bukan lebih berat, itu harus ke sana. Karena tadi saya bilang, ngapain sih kita dari tahun 62 sampai sekarang masih membawa luka lama anti kolonialisme? Kan itu bahasa, kalau Bung Karno kan dulu menganggapnya kan itu dia mengkolonisasi Palestina. Tapi kan sejarah tuh nggak sependek itu gitu loh. Gus Dur sudah memberi juga jalan ke sana. Gitu. Kenapa kita enggak? Toh sekarang jalan membuktikan kita yang ada urusannya juga malahan musuhin Israel. Oke, kalau nggak punya malu nggak apa-apa juga. Tapi maksud saya apa nggak nyesek gitu. Sementara teknologi Amerika aja minta ke Israel, beberapa negara ke Israel, terus kita harus lewat negara-negara lain gitu. Hanya karena muka kita tuh jadi pakai topeng, seolah kita Palestina gitu. Aku nggak tahan lagi deh kalau sampai harus menjadi munafik seperti itu dalam keadaan negara seperti ini Pak.
Ya, tadi menarik tuh pernyataan Ibu yang mempertemukan Indonesia mengambil peran mempertemukan Prancis dan Inggris gitu. Itu siapa yang harus melakukannya, Bu? Tergantung levelnya apa. Kalau misalnya Bu Menlu, dia harus bertemu dengan Menlu Prancis, Menlu Inggris. Tapi kalau sudah level ke presiden, ya presiden harus bertemu dengan presiden Prancis dan atau Ratu Inggris. Perdana Menteri Inggris dan Ratu Inggris. Ya. Apakah kira-kira ada kendala? Sebenarnya nggak ada ya, kalau menurut saya. Ada. Kendala kita nggak jelas maunya apa. Kendala kita nggak jelas maunya apa. Saya tuh sebenarnya nggak ngerti kok kita di Israel itu kenapa. Karena sekali lagi ya, saya nggak lihat efeknya ke Indonesia directnya apa. Betul Pak, kita solidaritas itu betul banget. Menghormati sesama ini sesama itu betul. Cuman kok jauh-jauh ke Israel dan Palestina. Itu yang saya bilang, saya melihat saudara saya sekarang Kristen itu Pak, sembahyang di plaza peleteran begitu pakai kursi plastik. Saya tuh nggak terima gitu batin saya. Jadi terus gimana lu mau ngomongin Palestina gitu, saudara lu sendiri yang ngurusin? Ekstrim kan saya, tapi saya jadi begitu karena saya melihat nggak bisa ini dipelihara terus kemunafikan seperti itu. Ya. Itu baru Kristen Pak ya, belum lagi agama kepercayaan. Pak, Israel menghormati, emang Drus tuh nggak, Drus Pak, to some extent itu ada yang bilang itu kepercayaan, Bahai, sorry. Terus ada yang bilang itu agama, lebih ke agama lah, Drus, tapi itu kan mix dari Syiah, kemudian Hinduisme dicampur aduk sama Drus kalau kita lihat kasarnya ya. Tapi Bahai atau apa sains itu apa agama baru tuh? Christian Science. Itu kan besarnya di Israel. Itu kan kalau kita ngomong aliran maksudnya Pak. Iya. Itu aliran dong. Sekarang Pak kita punya aliran demikian hebat ya. Batak itu Pak punya Parmalim, tinggi banget. Sunda punya Mimitan, hebat banget. Jawa punya kejawen, hebat banget. Saya nggak tahu lagi Manado punya apa Pak. Mungkin di Ambon sana punya apa saya nggak tahu. Di NTT juga. NTT Pak. Itu kan banyak sakti-sakti Pak orang NTT itu. Beneran Pak, saya kan soalnya saya orangnya senang suku terasing Pak. Jadi saya kalau ke Baduy, saya belajar apa? Saya orangnya senang suku terasing. Jadi saya kalau ke suku terasing, ya pasti saya belajar dong agama mereka, kepercayaan mereka. Itu di kita nggak dihormati kok. Sekarang saya pernah baca koran, ada orang punya patung, tiba-tiba rumah itu punya patung dari keluarganya turun-temurun, mau dia sembah tiap hari juga urusan dia, betul nggak Pak? Rumah-rumah dia. Itu digempur Pak sama tetangga, dianggap tidak Islamis. Negara hadir nggak? Saya mau ceritain ini Pak, supaya sebelum kita seperti jagoan teriak-teriak gitu loh, beresin negara orang, mbok ya gitu loh, negara kita ini Pak diberesin. Kita tuh dalam titik gawat. Makanya saya cerita banyak tentang Israel dengan bagaimana mereka bisa menyatukan agama segala macam gitu kan. Saya bukan kerja di travel agent Pak, bukan begitu maksudnya. Tapi lagi cerita bagaimana tinggal di sana itu saya merasa nyaman, ya kan? Nggak dibelah-belah antara saya agama apa. Waktu saya duduk berdoa di tempatnya Daud pun itu juga nggak ada yang ngapa-ngapain. Depan saya itu ortodoks, kan ortodoks juga lain Pak, ada ortodoks yang itunya ungu, hijau, lain-lain saya juga nggak ngerti lah. Tapi ya hormatannya cuma kita juga gerut-gerutan aja. Gitu. Jadi itu yang terjadi Pak. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagi mereka para Bapak Ibu semua, tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Baget, saya berdoa kepada Tuhan kiranya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Dan apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kiranya dibuat oleh Tuhan berhasil. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu, agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan, banyak orang mendengar kabar baik, kabar sukacita, dan pada akhirnya mereka bisa mengenal kebenaran yang sejati, bisa mengenal Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus. Dan juga bawa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita orang-orang yang sudah undur di hadapan Tuhan dan mereka sudah masuk ke kamar seberang lewat pelayanan kita, dan kita terus melayani, kita buat pendekatan-pendekatan, mereka bisa kembali kepada Tuhan, saudaraku. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, bagaimana pandangan saudara, komentar Bapak Ibu semua mengenai cuplikan video yang baru saja? Mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Kita berikan komentar kita yang terbaik, dan sebagaimana firman Tuhan katakan Bapak Ibu, siapa yang memberkati maka dia akan diberkati, dan siapa yang mengutuki maka dia akan dikutuki.
orang-orang yang mengutuk Israel. Lambat laun mereka akan menerima akibatnya. Dan kutuk tersebut akan kembali kepada mereka. Dan setiap orang yang mengutuk Israel, kalau kita mendengar Bapak Ibu, kita berdoa sama Tuhan, supaya kutuk itu diubah menjadi berkat. Entah itu negara, entah itu menteri, atau entah itu Bapak Presiden, dan siapapun yang mengutuk Israel. Kalau kita dengar, mari Bapak Ibu, kita bersatu hati, bersatu pikiran kita untuk memberkati bangsa Israel. Kita bersatu hati dan bersatu pikiran kita agar kutuk yang dilontarkan oleh orang di luar Israel menjadi berkat, diubah menjadi berkat oleh Tuhan. Nah, saudaraku, Indonesia ini sudah sangat sering sekali mengutuk bangsa Israel. Sangat sering. Padahal Israel tidak pernah menjajah Indonesia. Ya, Israel tidak pernah menjajah Indonesia. Israel tidak pernah membuat rugi Indonesia. Tidak pernah. Tetapi kita sering lihat di media-media, kita sering lihat di YouTube, di televisi, setiap terjadi peperangan, pasti orang mengutuk Israel. Tetapi kita tidak pernah melihat kutuk-kutuk tersebut di saat Israel diserang. Bahkan sering kita lihat ketika Israel duluan diserang, banyak orang berdoa, banyak orang mengucap syukur, banyak orang sorak-sorai, banyak orang bersuka cita. Bahkan mereka berdoa kepada Tuhannya supaya Israel dibinasakan, dihancurkan, dan diluluhlantakkan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan yang menjaga Israel itu lebih kuat, Bapak Ibu ya. Buktinya sampai sekarang Israel masih berdiri teguh. Israel masih menjadi berkat bagi banyak orang. Israel masih menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, saudaraku. Setiap negara yang mengutuk Israel akan menerima akibatnya. Negara tersebut tidak ada kedamaian. Negara tersebut tidak ada sukacita. Negara tersebut tidak ada ketenangan. Dan rakyat huru-hara. Ya, rakyat huru-hara Bapak Ibu. Tetapi kita melihat negara-negara yang menjalin hubungan baik dengan Israel. Rakyatnya makmur. Negaranya damai, aman, tentram. Salah satunya adalah Arab Saudi. Ya, Arab Saudi hari-hari ini benar-benar menjalin hubungan baik dengan Israel. Apa yang dialami oleh Arab Saudi Bapak Ibu? Banyak keuntungan yang dia dapatkan. Rakyatnya makmur, negaranya damai, aman, tentram, jauh daripada huru-hara dan jauh daripada perang-perangan, saudaraku. Kita lihat Arab Saudi. Dan ketika Arab Saudi menolong Israel, membantu Israel, kerjasama dengan Israel, bahkan beberapa waktu yang lalu Arab Saudi pernah menembakkan roket yang dilontarkan oleh pihak Hizbullah atau pengacau keamanan ke arah Israel, ditembaki oleh Arab Saudi, digagalkan oleh Arab Saudi. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga melihat, saudara, di mana Arab Saudi menembaki senjata mereka ke daerah Yaman, Bapak Ibu. Apakah ada orang yang demo? Ada oknum-oknum tertentu yang demo? Apakah ada orang yang mengutuk, saudara? Tidak ada. Mereka tidak berani terhadap Arab Saudi, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau benar-benar mereka ada orang yang ingin mengutuk Arab Saudi, demo terhadap Arab Saudi, maka Arab Saudi akan menandai orang tersebut. Arab Saudi akan menandai negara itu. Arab Saudi akan menandai kelompok atau organisasi tersebut. Sehingga organisasi, oknum, negara, daerah, wilayah yang mengutuk Arab Saudi, yang demo terhadap Arab Saudi, ditandain tidak akan bisa naik haji, saudaraku. Makanya kita tidak akan pernah melihat ada negara yang mengutuk Arab Saudi. Ada oknum-oknum yang mengutuk Arab Saudi. Ada orang-orang, organisasi, daerah, wilayah, kelompok orang ya yang mengutuk Arab Saudi. Tidak ada. Kenapa? Takut, Bapak Ibu. Takut. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan warna pencinta jelah bagian. Terus kita beritakan Injil, kita anak-anak Tuhan terus memberkati bangsa Israel lewat doa kita. Kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacitanya kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih. Kiranya video ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishop Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertadin. Terima kasih.